Selamat malam, shalom semuanya, dimanapun Bapak Ibu berada, saudara sekalian berada. Kembali malam ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, pendalaman Alkitab secara online, seri manusia. Mari kita berdoa dulu sebelumnya. Mari Bapak Ibu. Bapa yang di surga, kami sungguh ingin belajar terus Tuhan di sisa umur hidup kami. Biarlah melalui program ini banyak orang mendapat berkat, kami semua diberkati. Semakin hari semakin mengerti, semakin lengkap pengertian kami. Sehingga tidak hanya tubuh kami yang diberkati, tapi terutama jiwa dan roh kami. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Biarlah malam ini menjadi malam yang penuh dengan pencerahan firman-Mu. Sebab hanya itulah yang kami butuhkan di masa-masa sulit ini Tuhan. Biarlah semua ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebentar kita akan review sedikit saja pembelajaran kita di sesi yang lalu. Sebentar, saya share screen-nya dulu. Dengan sesi 9, kiamat yang pertama. Banyak orang tidak menyangka bahwa kita pernah mengalami kiamat yang pertama di bumi. Ya, inilah yang akan kita bahas karena ini dampaknya akan sampai hari ini. Ya. Oke, kita baca dahulu Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6. Kita lanjutkan. Kejadian pasal 6 itu berkisah tentang Nuh. Ya, tentang Nuh. Kita sudah bahas sampai pada ayat 8. Tuhan menyesal bahwa ia menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Maka berfirmanlah Tuhan di ayat ke-7-nya, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, barulah kita masuk ke zamannya Nuh. Di ayat ke-9, kita baca, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Maka tidak heran di ayat 8-nya dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi kalau Tuhan memberikan kasih karunia, ada alasannya. Rupanya Nuh itu orang benar, sehingga Tuhan berkenan atas hidupnya. Tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi berlawanan dengan teologi yang mengatakan Tuhan memilih sebagian selamat, sebagian binasa. Nuh dipilih, lihat tuh mendapat kasih karunia, padahal Nuh nggak ngapa-ngapain. Salah. Ini alasannya. Nuh adalah orang benar. Kalau Nuh bukan orang benar ya nggak dipilih oleh Tuhan. Sama hari ini, kalau kita tidak mau menjadi orang benar, bergaul dengan Allah, ya kita tidak dipilih oleh Tuhan. Tuhan tidak akan membuat penentuan sepihak yang tidak beralasan. Calvinisme adalah salah satu teologi yang sangat salah. Tidak sesuai Alkitab. Jadi siapa saja yang mendengar program ini, coba dipikirkan baik-baik. Banyak sekali ayat yang tidak sesuai dengan Calvinisme. Kita lanjutkan pembacaan kita. Kejadian 6 ayat 11 sampai 12. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu. Bapak Ibu tentu ingat di Kejadian 1 ayat 31 bahwa
Allah menilai ciptaannya semua itu sungguh amat baik. Nah, sekali lagi setelah air bah, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Jadi semua orang menjalankan hidup yang rusak kecuali Nuh, ya. Di ayat ke-13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Barulah ini perintah Tuhan terhadap keluarga yang akan diselamatkan, yaitu Nuh. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kamu buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, tingginya 30 hasta, dan seterusnya. Bisa dibaca di rumah. Ukuran ini itu sangat besar, ya, sangat besar. Kejadian 17 ayat 21, Allah membuat perjanjian dengan Nuh bahwa Allah akan menyelamatkan keluarga Nuh. Nah, yang luar biasa adalah ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nuh orang benar, saudara. Makanya Tuhan berkenan Nuh mendapat kasih karunia. Sama kalau kita hari ini, kita melakukan tepat yang diingini Tuhan, maka Tuhan berkenan. Itu kalau baca Alkitab itu begitu, ya. Kita lihat dulu ukurannya bahtera itu berapa ya, ini dia. Jadi bahtera ini, kalau dibaca di Alkitab nanti, itu memakan waktu 75 tahun pembangunannya dari kayu gofir tadi. Bayangkan membuat kapal selama 75 tahun. Kalau zaman sekarang tidak mungkin ya. Dari bayi sampai umur tua masih buat kapal ya nggak kuat pasti. Tapi Nuh umurnya kan panjang hari itu. Jadi membuat kapalnya 75 tahun. Ingat ukurannya tadi, panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Itu kalau dikonversi ke meter ya. Panjangnya kira-kira 157 meter, lebarnya 26 meter, dan tingginya 15,5 meter. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak lebih 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 panjang daripada lapangan bola. Kelihatannya lebih panjang ya harusnya ya. Eee, tingginya rumah berapa tingkat itu, dari kayu gofir. Yang luar biasa adalah ini zamannya Nuh loh. Pakai apa ia mengerjakan semuanya itu? Di masa lalu ada banyak bangunan yang membuat kita geleng-geleng. Kita tidak mengerti bagaimana membuatnya. Dengan teknologi hari ini pun sudah sulit, apalagi pakai teknologi hari itu. Kalau kita lihat Borobudur, piramida di Mesir, Bait Allah yang batunya besar-besar, bagaimana dulu bisa menyusun ke atas, sekarang masih ada piramida. Bagaimana Nuh membuat, bahtera ini, begitu besar dari kayu, kok nggak tenggelam? Apakah Nuh sudah menguasai teknologi? Kita tidak tahu. Tapi Tuhan yang memberikan ukurannya.
Sehingga Nuh tidak bertanya apa-apa, Nuh melakukan tepat seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini dia luar biasanya Nuh. Kita harus meneladani ketaatannya Nuh. Kalau Tuhan mau A, kita lakukan tepat A seperti yang Tuhan inginkan. Jangan suka-suka sendiri. Ya, oke kita lanjutkan. Di Kejadian 7 ayat 6 sampai 9. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Bayangkan Bapak Ibu. Umur Nuh 600 tahun ketika air bah turun terjadi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama dengan, ingat nih, bersama dengan anak-anaknya. Ada berapa anaknya? Ada 3. Ham, Sem, and Yafet. Dan istrinya. Jadi Nuh dan istrinya dan anaknya 3. Dan istri anak-anaknya 3 lagi. Jadi total ada berapa yang masuk ke dalam bahtera? 8. Betul. Kemudian dari binatang yang tidak haram dan yang haram. Dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Bisa dibayangkan nih, seluruh binatang sepasang-sepasang masuk ke dalam bahtera. Ini seperti dunia akan kiamat dan siapa yang mau masuk ke dalam bahtera, dibuka lebar-lebar pintunya. Ini sebenarnya menggambarkan kita zaman sekarang juga. Tuhan sediakan bahtera keselamatan. Mari semua masuk. Tapi manusia tidak percaya. Manusia menganggapnya dongeng. Manusia menganggap kekristenan dongeng. Waduh, ini mengerikan. Belum belajar sudah mengambil kesimpulan yang salah. Ya, kita lanjutkan dulu. Jadi kalau boleh dibayangkan itu, waduh, besar-besar ini. Seperti kebun binatang ya. Ini zamannya Nuh ini. Nah, di Kejadian 7 ayat 10 sampai 16. Kejadian 7 ayat 10. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun dan seterusnya. Pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Bapak Ibu kalau baca ini, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Tingkap, memangnya langit ada tutupnya? Kan tidak. Ini adalah gaya bahasa bahwa hujannya begitu deras. Ya, makanya jangan semua diartikan fisik, harafiah. Ini suatu ungkapan bahwa hujannya itu sangat deras. Ya, oke. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak 40 hari 40 malam hujan lebat. Kalau hari ini di Jakarta hujan kira-kira 10 di atas 6 jam saja sudah banjir. Rumah saya kalau sudah musim hujan, begitu malam itu hujan, berapa jam kemudian pasti banjir. Banjir di jalanan kira-kira 40 senti. Cuma berapa jam, Saudara. Kalau 40 hari 40 malam, dan hujannya itu deras sekali,
bukan cuma banjir, air bah. Jadi sebenarnya ini kejadian nyata banjirnya Nuh ini. Ini fisik, harafiah, bukan figuratif. Ini adalah kejadian historis bahwa dunia pernah dilanda banjir sampai tenggelam seluruh yang ada di bumi, ya. Oke, kita baca ayat 13. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anaknya ya, 3 ya, anak-anak Nuh, dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap, dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh di dalam bahtera itu. Jadi rupanya tidak disebutkan orang-orang lain yang mau masuk. Yang masuk hanya keluarga Nuh. Yang lain mungkin ngeledek kali ya. Nuh kok buat bahtera di atas bukit? Sudah gila kali ya. Meskipun Nuh sudah menjelaskan ini disuruh Tuhan, tapi banyak orang menolak. Itu sama persis dengan hari ini. Banyak hamba Tuhan yang teriak-teriak, ayo bertobat. Disuruh Tuhan pasti. Tapi banyak orang menolak loh. Disuruh belajar kebenaran, menolak. Malas. Nonton film aja, rajin. Disuruh ikut PA online, alasannya macam-macam. Ya kalau memang ada perlu ya nggak apa-apa memang. Soalnya besoknya bisa nonton lewat YouTube. Tapi kalau lewat YouTube tidak ada tanya jawabnya. Ya, kalau ini kan tanya jawab juga memberkati kita semua juga. Termasuk saya. Kalau ditanya, oh iya ya, gitu ya. Oke, sebentar saya sharekan lagi screen-nya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Satu keluarga ada di dalam bahtera, umur Nuh ketika itu 600 tahun, lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh, hujan lebat 40 hari 40 malam. Tentu saja banyak petir, gemuruh yang dahsyat, mengerikan. Dan yang jelas eh, semua pasti binasa. Semuanya binasa. Inilah kiamat yang pertama. Ya, siang malam ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit, kata Alkitab. Sampai gunung saja ketutup oleh air bah. Bayangkan tingginya air bah melebihi gunung. Lalu mati binasalah segala yang hidup. Hanya Nuh dan semua yang bersama dia di dalam bahtera itu yang hidup. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Jadi air bah itu 150 hari lamanya. Bapak Ibu, PSBB sudah berapa hari? Berapa bulan? 3 atau 4 bulan ya, lockdown. Dan tidak benar-benar lockdown juga. Tapi kalau Nuh ini benar-benar lockdown loh Bapak Ibu. Stay at the boat 150 hari lamanya itu air menguasai dataran. Itu pun setelah surut, Nuh tidak langsung keluar. Lama sekali Nuh, satu keluarga itu terkungkung di dalam bahtera itu. Jadi kalau kita stay at home ini nggak ada papanya dibanding Nuh. Benar-benar lockdown Nuh. Satu keluarga. Ya. Yang mengherankan juga adalah logistiknya bagaimana ya. Makanannya dan sebagainya. Tapi Tuhan sudah perintahkan harus membawa makanan dan bekal yang cukup, kata Tuhan. Ya. Oke.
Kita lanjutkan. Ini diagram ini cukup rumit, tapi intinya begini, saya mau ceritakan sedikit saja. Waktu Tuhan memerintahkan Nuh membuat bahtera, itu memakan waktu 7 hari, itu memakan waktu semua masuk ke dalam bahtera, di mana ada binatang-binatang, hewan-hewan sebelum mulai banjir itu ya. Nah, 150 hari tadi, 5 bulan kira-kira, itu air naik terus selama 5 bulan, Bapak Ibu, ya. 5 bulan naik airnya. Kemudian hujan berhenti setelah 150 hari. Jadi kalau 150 hari tenggelam, gunung pun tenggelam, ya. Nah, kemudian, eee, 93 hari kemudian gunung masih kelihatan. Tapi terus akhirnya akhirnya berhenti di 300 hari. Banjir ini berhenti setelah 300 hari, kira-kira 10 bulan. Tapi Nuh belum membuka pintu, harus meyakinkan benar-benar yakin. Nah, setelah 70 hari kemudian, barulah Nuh keluar dari bahtera. Jadi lama meskipun sudah banjir selesai, Nuh masih di dalam bahtera kira-kira 70 hari. Jadi kalau di total-total, Nuh ada di dalam bahtera, Nuh lockdown di dalam bahtera, itu totalnya 377 hari. Itu kalau 12 bulan 10 hari, Saudara. Jadi Nuh terkurung di bahtera itu 1 tahun 17 hari. Lama sekali. Tentu saja ayam yang sepasang sudah bertelur, sudah beranak dan seterusnya menjadi banyak juga, ya, menjadi banyak juga. Nah, itulah, eee, jadi seluruh yang hidup yang berada di luar bahtera mati. Lukisan ini hanya ilustrasi bahwa setelah kering banyak sekali orang yang mati, sedangkan bahtera itu mendarat di salah satu puncak Ararat, Gunung Ararat, ya. Itu Kejadian 8 ayat 14 sampai 19. Coba kita lihat apa Kejadian 8 ayat 14 sampai 19 ini. Ayat 16-nya, "Keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama dengan engkau dan seterusnya disuruh keluar oleh Tuhan. Lalu keluarlah semuanya itu." Ya, sehingga seolah-olah bumi ini dimulai dari awal lagi. Kalau dulu Adam yang membuat keturunan, sekarang semuanya musnah. Sekarang Nuh yang akan meneruskan, anak Nuh dan istrinya. Jadi sebenarnya keturunan manusia yang sekarang adalah keturunan dari Nuh. Nuh itu nenek moyang manusia, tentu saja Adam yang pertama. Tapi setelah semuanya mati tinggal Nuh. Jadi Nuh memulai lagi dari awal jumlah manusia di bumi, ya. Bahtera Nuh ini mendarat di Ararat. Kalau kita lihat, peta ini, Mount Ararat ada di sini Bapak Ibu, yang dilingkari ini. Di bawahnya sini ada kota Niniwe, ada Babylon yang di bawah itu sekitar di situ adalah tempat tinggalnya Abraham nantinya, kita akan sampai di sana nanti, pembahasannya. Di sekitar sini, negeri Ur Kasdim,
dan ini adalah Sungai Eufrat. Ingat Eden dulu mengalir Eufrat bukan? Jadi Eden ada di sekitar sini, ya. Nah, Mount Ararat ini atau Gunung Ararat ini bukan gunung fiktif. Ini adalah peristiwa historis, bukan figuratif. Bukan figuratif, ya. Jadi kalau kita lihat ini. Jadi ada pegunungan Ararat. Nah, yang namanya Gunung Ararat ini dia. Jadi Bahtera Nuh itu mendarat di sini, di Mount Ararat. Ini fotonya Gunung Ararat hari ini. Ini ada di Turki, ya. Kejadian 8 ayat 4. Dalam bulan yang ketujuh pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Ini gunungnya Bapak Ibu. Jadi peristiwa di Alkitab itu harafiah, historis, benar-benar terjadi. Karena semuanya ada sampai hari ini. Nah, hari ini ada satu museum yang dibuka di Gunung Ararat ini. Dan seorang arkeolog menemukan ada kapal besar yang masih ada di bawah tanah. Kita tidak tahu apakah itu benar-benar kapal Nuh, apakah bertahan sekian ribu tahun, ataukah itu kapal yang lain, kita tidak tahu. Tetapi hari ini, kalau kita pergi ke sana, kita bisa pergi ke museum ini. Pameran dari kapal yang ditemukan itu. Ya, jadi Alkitab itu bukan dongeng, peristiwa historis. Kejadian 7 ayat 13. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh, dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Coba kita lihat ya. Ini ada apa ini? Kok ada huruf Mandarin di sini? Saya mau sharingkan sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Di huruf Mandarin itu, huruf Chinese itu, ada huruf Chuan, itu artinya kapal. Artinya kapal Bapak Ibu. Nah, huruf Chuan ini kalau kita perhatikan baik-baik, ini huruf Chuan ini artinya adalah kapal, boat. Nah, kita tahu bahwa huruf Mandarin itu terdiri dari beberapa radikal namanya. Radikal itu huruf-huruf lain yang lebih sederhana. Misalnya ini. Ini yang pertama ini, kalau kita lihat ini, Cho. Cho ini artinya vessel. Vessel itu kapal. Sedangkan yang di atas ini, itu bacanya pa, pa. Pa itu artinya 8. Sedangkan yang di bawah ini yang seperti mulut ini, bacanya ko. Ko itu ko. Ko itu memang mulut. Gambarnya seperti mulut, artinya mulut. Jadi ada 8 mulut. Mulut itu maksudnya orang. 8 orang di kapal, itu menggambarkan kapal besar. Ini kebetulan atau tidak ini? Mungkin ada banyak orang yang mengatakan ini kebetulan. Tapi nanti kalau kita belajar sudah sampai kepada Menara Babel, nanti saya akan berikan banyak contoh bahwa tidak mungkin itu kebetulan. Ada banyak huruf-huruf Mandarin yang bercerita tentang Alkitab. Sampai hari ini hurufnya masih ada. Jadi bukan kita yang merekayasa. Contohnya ini. Huruf kapal besar itu adalah ada 8 orang di dalam kapal. Kok 8? Ya itu kalau kita tahu itu Nuh. Bukan kali Pak. Nah, tunggu tanggal mainnya. Nanti kalau kita sampai kepada Menara Babel, kita akan lihat satu persatu. Huruf Mandarin itu
kok bisa ya bercerita tentang kitab Kejadian, ya. Nanti kita akan lihat. Sementara Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kita tidak mengada-ada, tidak ngepas-ngepasin, ya. Oke. Jadi huruf Mandarin itu memang menggambarkan kitab Kejadian. Banyak sekali huruf-hurufnya. Bukan satu, 2, 3, 4, sampai 10, bukan. Ratusan cerita tentang sejak Adam sampai nanti, ya. Oke, itu memang misteri, tapi saya tahu jawabannya. Nanti kita akan bahas di kemudian berapa sesi ke depan. Kita lanjutkan. Kejadian 8 ayat 20 sampai 22. Lalu Nuh mendirikan mezbah maksud saya, bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya nyalah beberapa ekor. Bapak Ibu kalau yang kritis, "Loh kok beberapa ekor Pak? Yang masuk kan cuma sepasang." Ya gampang jawabannya. Di dalam bahtera aja 1 tahun, ya sudah beranak, bertelur, beranak dan sebagainya sudah banyak. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ya, gitu. Nah, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Perhatikan baik-baik, gaya bahasa personifikasi. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, bukan berarti Tuhan sukanya barbeque, daging hewan dibakar lalu Tuhan suka harum. Bukan. Tuhan suka persembahan yang tulus. Hatinya tentu saja. Lalu sehingga Tuhan melihat bahwa dan Tuhan berjanji tidak akan mengutuk bumi ini lagi. Tidak akan mengutuk bumi ini lagi sekalipun manusia itu jahat sejak kecil. Ingat, kenapa manusia bisa jahat sejak kecil? Karena kodrat dosa yang sudah menjalar ke dalam dunia ini, ke seluruh manusia. Kita sudah bahas itu di sesi yang lalu. Dan aku tak akan membinasakan lagi dari segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Jadi Tuhan janji tidak akan ada lagi pemusnahan seperti zaman Nuh ini. Jadi kalau kita lihat film 2012, itu tidak alkitabiah. Karena Tuhan sendiri yang berjanji bahwa tidak akan ada lagi pemusnahan seperti zaman Nuh. Tidak ada, ya. Jadi Tuhan berjanji tidak akan ada lagi seperti zamannya Nuh, air air bah maksudnya. Itu Tuhan berjanji, ya. Oke. Perjanjian antara Allah dengan Nuh dan keturunannya bahwa tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ini Kejadian 9 ayat 9 sampai 17, ya. Hal itu ditandai dengan nanti Bapak Ibu baca ya perlahan-lahan. Saya kan harus cepat supaya dapat intinya. Lalu Tuhan memasang busur pelangi di langit. Ini kalau orang yang kritis bertanya, pelangi itu kan karena pembiasan, Pak. Peristiwa fisika biasa. Bapak Ibu jangan terlalu kaku. Kalau baca Alkitab itu, kita harus tahu maksudnya, oh Tuhan berjanji, begitu saja. Nggak usah, eee, pelangi ingatlah pelangi itu, gitu maksudnya. Peristiwa pelanginya peristiwa fisika, iya benar. Tetapi Alkitab mau menekankan bahwa Tuhan berjanji tidak akan ada lagi air bah. Itu maksudnya, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang lebih penting adalah kita perlu ingat bahwa
Alkitab kita itu jangan dibaca hanya perjanjian lama. Harus sampai perjanjian baru. Harus sampai ujung akhir. Kesimpulannya apa? Ternyata kisah Nuh ini di Matius 24 ayat 37 dan Lukas 17 ayat 26, di perjanjian baru, Tuhan Yesus mengutip kisah Nuh ini bukan sebagai dongeng loh, sebagai historis, peristiwa nyata untuk membandingkan dengan kedatangannya kelak, kedatangan Tuhan kelak. Coba kita baca Matius 24 ayat 37. Matius 24 ayat 37. Ini dia. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi perjanjian baru itu sering mengutip peristiwa di perjanjian lama untuk menjelaskan kejadian yang akan datang. Inilah yang tidak boleh dilewatkan. Kalau cuma zamannya Nuh, ya semua orang tahu kisahnya Nuh. Tetapi kalau dampaknya apa sampai hari ini, nah inilah yang mesti kita teliti. Ya. Baca Alkitab harus teliti. Ayat 38-nya, coba kita baca. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, ayat 39-nya, dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Nanti waktu Tuhan Yesus datang lagi, halnya seperti zamannya Nuh. Orang-orang anggap enteng. Nggak mungkin banjir bahtera, banjir air bah nggak mungkin. Kalau gerimis mungkin. Begitu. Orang-orang kawin, dikawinkan, dan seterusnya. Ini yang membuat peringatan ini Tuhan Yesus. Jadi kita semua kalau belajar, ya harus belajar sama Tuhan Yesus. Kalau enggak, sama siapa? Banyak orang Kristen aneh. Belajar perjanjian lama tapi tidak ditarik ke dalam perjanjian baru. Nggak tahu maunya apa. Ayat-ayat tiap kali khotbah atau buat KKR atau apa perjanjian lama yang dikutip. Doa pakai perjanjian lama. Sudah sampai ke perjanjian baru, Tuhan sudah mau datang, masih pakai perjanjian lama terus. Nggak bisa maju. Kalau orang mau jadi agama Yahudi, Yahudaisme, perjanjian lama, betul. Tapi kalau mau jadi Kristen, sampai perjanjian baru. Semua harus dibaca. Jangan perjanjian lama terus yang diomongin. Kecuali sedang belajar biblika. Betul. Kecuali sedang belajar sastra Ibrani. Betul. Itu pun harus ditarik ke perjanjian baru. Kalau enggak bisa salah nanti. Bisa salah mengerti. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini dia, yang penting itu ini. Ada satu pelajaran yang kita mesti camkan baik-baik malam ini. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 7. 2 Petrus 3 ayatnya yang ketiga sampai ke 7. Coba kita baca dulu ya, Bapak Ibu. Oke, kita baca dulu. 2 Petrus 3 ayatnya yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil
Pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Nah, ini dia. Bapak Ibu perhatikan, Alkitab mengatakan begini, pada zaman akhir akan ada pengejek-pengejek, orang yang ngejek, ngeledekin. Bukan hanya dengan mulut loh, dengan cara apa? Ini dia. Orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Jadi kalau ada orang Kristen, hidupnya suka-suka sendiri menuruti hawa nafsunya, ia sedang mengejek Tuhan. Itu artinya ayat ini. Jangan pernah ada di antara kita rajin PA, tapi hidupnya nggak benar. Itu ngeledek namanya. Ngejek Tuhan. Hati-hati loh. Setiap saat kita bisa mati. Jangan sampai ada di antara kita yang termasuk dalam pengejek-pengejek itu. Nulis di internet sembarangan. Nyerang ke kiri, ke kanan. Bikin hoax. Video kita diedit. Terus dikasih kalimat-kalimat yang seolah-olah kita sesat. Hati-hati, kau mengejek Tuhan. Semua orang Kristen yang hidupnya nggak benar itu mengejek Tuhan artinya. Ngeledek. Tuhan sudah mati buat kita. Kok masih ngeledek? Ya. Nah, ini yang dikisahkan dalam 2 Petrus 3 ini, ayat 4-nya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ada orang-orang yang ngeledeknya begini, katanya Tuhan mau datang. Dari dulu sampai sekarang, kok nggak datang-datang? Gitu. Ini yang hendaknya menjadi pelajaran buat kita. Ayat ke-5. Mereka sengaja tidak mau tahu. Jadi mereka tidak mau tahunya itu sengaja. Lagi-lagi Calvin salah dalam hal ini. Manusia itu sengaja tidak mau tahu. Bukannya ditentukan binasa oleh Tuhan, tidak. Sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu. Dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Ayat ke-6, dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, maksudnya di zamannya Nuh itu, dimusnahkan oleh air bah, ya. Ayat ke-7, ini yang menjadi peringatan. Banyak orang kalau baca ayat ini miss, tidak menangkap maksudnya. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kan tadi cerita tuh bahwa di zamannya Nuh bumi pernah musnah oleh air bah. Tapi kan kita tahu juga Allah berjanji tidak akan memusnahkan lagi pakai air bah. Makanya di ayat ke-7 ini, 2 Petrus 3 ayat 7, ya, perhatikan baik-baik. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api. Bayangkan, apa artinya? Terpelihara dari api. Sekarang ini langit dan bumi sedang dipelihara dari api, nggak kena api gitu. Apa artinya? Nanti kena api dan disimpan untuk hari penghakiman. Nanti untuk penghakiman. Dan kebinasaan orang-orang fasik, orang-orang jahat, termasuk pengejek-pengejek itu. Yang ngakunya percaya Tuhan, tapi perbuatannya jahat. Yang memang Kristen sih, tapi jahat terhadap sesama. Hatinya penuh kebencian. Wah, penuh kepalsuan. Apa yang dikatakannya, perbuatannya berlawanan. Menipu ke kiri, ke kanan. Merugikan orang banyak. Tidak mengasihi keluarga. Waduh, hidup menurut nafsunya sendiri. Itu ngeledek Tuhan namanya. Ya. Nah, eh
yang luar biasa itu ya, Bapak Ibu ya. Ini ayat ini nanti dibaca sampai habis di rumah ya. Di ayat ke-11 ini intinya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, jadi kalau semuanya akan hancur, hancurnya seperti apa? Ayat 10 kita harus baca, tadi kita belum baca. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Kok seperti pencuri, Pak? Iya, maksudnya datangnya tidak diketahui lebih dahulu, ya. Pada hari itu langit akan lenyap. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak kalau langit lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Waduh, itu mengerikan itu. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Akan terbakar oleh api. Jadi kalau dulu zamannya Nuh itu habis oleh air bah, nanti akan habis oleh api. Bumi maupun semua yang ada di atasnya. Waduh, ini gawat. Tidak bisa lagi orang pakai pesawat mau melarikan diri, Pak. Nggak bisa. Karena yang di atas pun terbakar semuanya. Termasuk udara ini terbakar. Tidak ada seorang pun bisa melarikan diri, Bapak Ibu. Nah, makanya sebelum itu terjadi, ayat 11-nya dibaca. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 12-nya yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Sesungguhnya kita sedang menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, Bapak Ibu. Kita lihat dulu ya. Saya akan share screen-nya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kiamat yang terakhir itu tidak akan ada yang selamat, tidak ada bahtera, tidak ada pesawat terbang dan sebagainya. Semua orang akan dibawa, orang kudusnya Tuhan akan dibawa ke langit baru, bumi baru. Dan bumi dan segala isinya dan yang ada di atasnya akan habis oleh api. Ya, coba catatan ayat kali ini 2 Petrus 3 ayat 10 tadi itu. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik oleh api ya. Next. Nah, ini yang perlu kita pelajari dengan lebih dalam malam ini. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Apa artinya suci dan saleh? Dalam terjemahan New King James, di situ dikatakan bahwa to be in holy conduct and godliness. Kita lihat dulu teks aslinya ya. Teks asli Alkitab seperti apa. Ini dia. Di dalam teks asli Alkitab Perjanjian Baru, tentu saja berbahasa Yunani aslinya, manuskripnya. Inilah manuskrip yang sudah dijadikan teks NA28 namanya, NA28. Nestle Island 28. Ya. Bunyinya adalah untuk yang tadi itu, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bunyinya adalah Hagiais Anas Trophais Kai Eusebeiais. Artinya hagios. Hagiais itu asal katanya hagios. Ini dia. Ini hagios. Hagios itu artinya holy, kudus, pure. Pure itu murni, perfect, sempurna. Dedicated to God artinya. Didedikasikan untuk
Tuhan. Hidup yang didedikasikan untuk Tuhan. Nah, sedangkan anastrofais itu asal katanya anastrophe. Itu artinya way of life, cara hidup, kelakuan, behavior, ya, conduct, etika hidupnya bagaimana. Sedangkan eusebeia itu artinya pity atau godliness, yang bersifat Tuhan. Jadi, kalau kita mau terjemahkan secara lebih sederhana, kalau langit dan bumi ini akan hancur sedemikian oleh api, maka seluruh hidup kita, cara hidup kita, perbuatan kita, karakter kita, itu harus kudus, harus murni, tak bercacat, tak bercela, harus sempurna, dan semuanya itu harus dipersembahkan untuk Tuhan. Ini intinya. Jadi orang yang tidak mau, dia akan binasa. Padahal kisah Nuh sudah dipakai untuk memperingatkan bahwa Tuhan bukan tidak peringatkan loh. Nuh sudah mengajak banyak orang untuk masuk, tapi tidak ada yang satupun yang mau rupanya. Hari ini kita sudah mengajak banyak orang supaya bertobat, tapi rupanya tidak banyak orang yang bertobat. Ya, kita sangat terkadang kita capek juga loh. Khotbah gitu, tapi orang anggap enteng, ngeledek, seolah-olah apa yang kita khotbahkan itu karangan kita gitu. Padahal ini firman Tuhan. Firman Tuhan disebut firman kebenaran, word of truth. Jadi tidak pernah bohong. Itulah yang akan terjadi. Hidup kita ini sebenarnya kita hidup di zaman anugerah. Enak. Kita sudah diberi petunjuk bahwa nanti langit dan bumi akan hancur loh ya oleh api. Oleh karena itu, kita harus hidup seluruh hidup kita bagi Tuhan. Kudus, tak bercacat, tak bercela, tidak jahat, menjadi berkat bagi sesama, melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Itu karena langit dan bumi akan hancur. Jadi kalau kita hidup seperti itu, barulah kita dibawa ke langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab yang sekarang akan hancur oleh nyala api. Jadi teologi yang mengatakan surga itu nanti ada di bumi, Pak, itu salah. Wong ayatnya sudah jelas, langit dan bumi yang baru. Orang boleh berargumentasi, oh baru maksudnya yang lama ini sedang direnovasi, Pak, diperbaharui. Maaf, tidak ada di Alkitab. Jangan ngarang-ngarang sendiri, ya. Kita harus strict pada Alkitab. Semua informasi yang di luar Alkitab sebaiknya tidak dipakai. Alkitab sebaiknya jangan dipikir menurut pikiran sendiri. Kalau baca Alkitab harus mengerti konteksnya apa. Ini dia. Jadi demikian Bapak Ibu, malam ini kita sedang belajar. Meskipun pelajaran kita berasal dari kitab Kejadian, tapi dampaknya akan sampai hari ini. Kalau kita ingat Nuh, kalau kita hidup di zaman itu, kita mau masuk bahtera itu. Kalau kita hidup di zaman ini, kita mau ikut Tuhan. Tentu saja harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Amin ya, Bapak Ibu ya. Amin. Amin. Oke, malam ini kita akan lanjutkan dengan seperti biasa, tanya jawab. Yang akan bertanya silahkan raise hand. Saya co-host bisa tolong dibuka. Ya Pak, kita Ya, masuk dalam pertanyaan pertama dari Ibu Deborah. Silakan Ibu Deborah. Ibu Deborah, silakan. Mari.
Selamat Halo. malam Pak Nyo. Selamat malam Bu Deborah. Ya, Ya, silakan. saya mau tanya yang tadi 2 Petrus 3 ayat 7 itu kan dibilang tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasan orang-orang fasik. Ya. Apa itu maksudnya bumi akan jadi neraka ya Pak? Iya, benar. Jadi Bapak Ibu, Bu Deborah, kalau kita baca ini kan bumi ini disimpan untuk hari penghakiman. Nanti hari penghakiman baru oleh api. Nah, sebenarnya teks Alkitab itu ketika bicara soal neraka, itu teks aslinya adalah Gehenna yang dipakai. Kata yang dipakai itu Gehenna. Gehenna itu tulisannya Gehenna. N-nya double, Bu. Gehenna. Gehenna itu apa? Gehenna itu adalah lautan api. Danau api. Jadi bumi ini di angkasa akan jadi danau api. Bumi dan bulan dan tata surya mungkin akan jadi danau api semuanya. Itulah neraka. Jadi sekarang neraka itu belum ada ya Pak? Belum. Itu Jelas? aja Pak. Jelas ya? Oke. Oke. Ya, kasih Pak. Ya, Tuhan berkati. Next. Oke, selanjutnya Ibu Astuti Lilis. Silakan Ibu Astuti. Ibu Astuti, silakan. Salam Pak Wignyo. Shalom Ibu. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Saya ingin bertanya di Kejadian 9 ayat 3. Kejadian 9 ayat 3 dan 4 Pak ya. Boleh saya baca Pak? Ya. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semua itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat 4-nya hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya janganlah kamu makan. Ya. Pengertiannya mohon maaf kalau saya terbatas pengertian. Pengertian saya bahwasanya segala yang bergerak setelah zaman Nuh itu boleh dimakan kecuali daging yang masih ada nyawanya. Tetapi saya, ini Pak mohon maaf kalau saya tidak lihat perikop, tetapi di kejadian masih di Kejadian 7 ayat 2, ayat 8, dan di Kejadian 8 ayat 20 itu ada mengupas tentang haram dan halal itu, Pak. Betul. Jadi bagaimana itu, Pak? Oke, baik. Ini pertanyaannya bagus nih. Ini sebenarnya saya bahas sesi-sesi berikutnya ada itu nanti. Tapi nggak apa-apa, begini. Waktu terjadi air bah, tentu saja seluruh tumbuhan di bumi lenyap. Ya. Kan tertutup air bah. Nah, sedangkan manusia, Nuh dan keluarganya sudah bawa bekal. Nah, karena 1 tahun di Bahtera, jadi bukan tidak mungkin hewan-hewan itu pun sudah beranak pinak. Sudah bertelur dan sebagainya ya. Lalu Tuhan memerintahkan segala yang bergerak, itu maksudnya hewan, binatang. Yang hidup akan menjadi makananmu. Padahal sebelum zaman Nuh, gak ada yang makan binatang. Semuanya vegetarian. Nah, sejak ini, maka makan binatang. Tetapi ingat, nah inilah yang semua kita harus selalu ingat. Jangan pernah fokus pada satu ayat. Nanti kalau fokus satu ayat, begini. Segala yang bergerak boleh dimakan tuh. Jadi nanti ada yang bergerak sedikit, dimakan sama dia. B3, B4, B5 lewat, dimakan. Itu ayatnya gitu. Waduh, ini pembenaran namanya. Satu ayat harus digabung dengan ayat-ayat yang lain. Meskipun binatang itu boleh dimakan, tapi ada yang haram, ada yang halal. Ada yang kotor, ada yang bersih gitu loh maksudnya. Konteksnya itu bukan orang makan terus dosa, bukan. Nanti suatu hari saya akan bahas itu teologi of food itu. Makanan itu ada yang haram, kenapa? Kotor. Jangan kau makan. Nanti kalau dibaca di Alkitab ada tuh, itu menjijikkan. Kotor maksudnya, bukan itu dosa. Gitu. Nah, itu nanti bisa kita bongkar teks Ibraninya. Kata apa yang dipakai dan sebagainya ya. Tapi yang ada darahnya jangan kamu makan, gitu loh. Nah, nanti di ayat lain lagi ada lagi begini Bu, jangan pernah kamu makan lemak binatang maksudnya. Dan seterusnya. Makanya seluruh harus dibedah sesuai dengan topik dan konteksnya, baru kita dapatkan kebenaran, gitu ya. Sementara ini
Ibu tanya ayat ini ya artinya bahwa sejak itu manusia makan daging. Tapi ada yang halal, ada yang haram. Nah, yang halal dipersembahkan bagi Tuhan, dimakan juga, yang haram tidak. Iya, Dan ini akan berlanjut nanti ketika zamannya Taurat, baik, Pak. ya. Gitu Ya, dulu baik. ya, Bu. Ya, terima kasih Oke. banyak, Bu Ya, Igyo. Tuhan berkati. Nah, saya ingatkan bagi Bapak Ibu yang baru mengikuti pendalaman Alkitab ini, kita sudah sampai sesi 9 ya. Nanti sesi 10-nya judulnya Tubuh, Jiwa, dan Roh. Nah, untuk Bapak Ibu yang baru join, silahkan install aplikasi yang namanya Online Bible Study. Di sana ada banyak bahan yang saya bagikan, saya sharingkan, saya bagikan setiap hari supaya bisa melengkapi pembahasan kita ini. Sehingga Bapak Ibu kalau lihat tiap hari nanti anget terus, ingat terus gitu yang kita bahas. Bahkan ada tambahan-tambahan di sana. Ya, kan semuanya juga gratis ini, semua kita bagikan sebagai berkat juga untuk kepentingan kita semua. Kita yang perlu firman, bukan Tuhan yang perlu kita. Amin ya. Oke, sebelum kita sudahi, mari kita berdoa. Mari Bapak Ibu, sebentar mari kita berdoa. Bapa di surga, malam ini kami sungguh dicerahkan bahwa kami tidak mau buat salah Tuhan. Dalam seluruh hidup kami mau seperti Nuh yang hidup tak bercacat, tak bercelah. Khususnya di zaman anugerah ini. Kami mau lakukan tepat sesuai keinginan Tuhan. Seperti Nuh juga tepat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati terus program ini sampai kapanpun Tuhan mau. Malam ini kami mau sudahi pertemuan ini dan kami percaya Tuhan berkati terus program ini. Terima kasih ya Tuhan, ada tangan-tangan yang mendukung pekerjaan ini. Tuhan berkati satu persatu, baik keluarga besarnya, bisnisnya, apapun yang ia kerjakan. Setiap kami Tuhan berkati agar hidup kami menjadi berkat bagi sesama juga. Dan semua orang yang ikut serta dalam program ini. Co-host, Saudari 20, Ripka dan juga Putri, Tuhan berkati rumah tangga mereka, keluarga mereka. Tuhan berkati hidup mereka. Juga seluruh yang hadir malam ini, Tuhan berkati satu persatu. Ampuni segala kesalahan selama ini. Ajari terus sehingga ke depan mereka pun berubah seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wigyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.